Two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing. Halo guys, kali ini admin akan merekomendasikan 7 HP yang baru saja masuk resmi ke Indonesia dari bulan Agustus hingga awal bulan September ini. Dan inilah rekomendasinya. Number 1. Don't fight the fire. Too much too fast to burn us out. We walk. HP baru rilis ke Indonesia di awal bulan September 2023. Yang pertama ada Realme C51. HP Realme terbaru di kelas 1 jutaan ini bisa kalian dapatkan dengan harga resmi Rp1,699.000 saja. Dari segi spesifikasi, Realme C51 telah mengusung layar smooth 90Hz berpanel IPS LCD 6,74 inci beresolusi HD+ saja dengan dukungan teknologi mini kapsul. Dan juga mengandalkan fast charging 33 watt dengan baterai 5000 mAh yang diklaim mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% sekitar 70 menit saja. Dari segi performa, Realme C51 mengandalkan chipset Minishock Tiger T612 yang padukan RAM 4GB per 64GB hingga 4GB per 128GB yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 2TB dengan triple slot. Dan dibekali dua kamera belakang beresolusi 50MP lensa utama yang ditemani lensa depth sensor 2MP, sementara selfie-nya 5MP saja, serta sudah ada fitur NFC dan mengadopsi sensor sidik jari di samping untuk sistem keamanannya. Feeling the rush, burning in love, burning in love. Two souls united. Number 2. Soaring free if you ever get tired of love. I'll sing you gently to sleep 'cause you're still. HP baru rilis ke Indonesia di awal bulan September 2023. Yang kedua ada Oppo A38. HP Oppo terbaru di kelas 2 jutaan ini bisa kalian dapatkan dengan harga resmi Rp2.099.000 saja. Dan menariknya, meski dibanderol harga Rp400.000 lebih murah dibandingkan Oppo A58, ponsel ini juga membawa keunggulan fast charging berdaya 33 watt dengan baterai 5000 mAh yang diklaim mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% sekitar 75 menit saja, dan juga mengandalkan chipset MediaTek Helio G85 yang cukup diandalkan untuk main game. Dan menariknya lagi, Oppo A38 telah mengusung layar smooth 90Hz berpanel IPS LCD 6,56 inci dengan resolusi HD+, dan dipadukan RAM 4GB per 128GB yang masih bisa ditambah slot microSD dengan triple slot. Sementara untuk kameranya, Oppo A38 dibekali dua kamera belakang beresolusi 50MP plus 2MP, sementara selfie-nya 5MP, serta mengadopsi sensor sidik jari di samping untuk sistem keamanannya. Number 3. HP baru rilis ke Indonesia di awal bulan September 2023. Yang ketiga ada Infinix GT10 Pro 5G. HP gaming terbaru dari Infinix ini bisa kalian dapatkan dengan harga resmi Rp3,499.000 saja. Dari segi spesifikasi, Infinix GT10 Pro membawa keunggulan performa cukup lancar dan stabil untuk main game berat, berkat mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 8050 dengan kecepatan octa-core 3 GHz yang didukung RAM besar 8GB per 256GB yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 1TB. HP yang mengusung layar berpanel AMOLED 10 bit 6,67 inci beresolusi Full HD+ dengan kecepatan refresh rate 120Hz ini dibekali 3 kamera belakang dengan lensa utama beresolusi 108MP yang cukup besar, sementara selfie-nya 32MP yang ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging berdaya 45 watt yang diklaim mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% sekitar 57 menit saja, serta sudah dibekali fitur NFC, memiliki dual speaker stereo, dan mengadopsi sensor sidik jari di dalam layar untuk sistem keamanannya.
HP baru rilis ke Indonesia di awal bulan September 2023. Yang keempat ada Realme 11 NFC. HP penerus dari Realme 10 ini bisa kalian dapatkan dengan harga resmi Rp3,599.000 saja. Dari segi spesifikasi, Realme 11 membawa keunggulan kamera utama beresolusi 108 MP yang ditemani lensa depth sensor 2 MP yang mampu menghasilkan foto jernih di kelas harganya. Sementara selfie-nya 16 MP dan juga mengandalkan fast charging 67 Watt dengan baterai 5000 mAh yang diklaim mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% sekitar 47 menit saja. HP yang mengusung layar Super AMOLED 6,43 inci beresolusi Full HD Plus dengan kecepatan refresh rate 90Hz ini masih menggunakan chipset MediaTek Helio G99 yang didukung RAM berkapasitas 8GB per 256GB yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 1TB dan tentunya ada fitur NFC-nya. Number 5. HP baru rilis ke Indonesia di awal bulan September 2023. Yang kelima ada Vivo V29 5G. HP penerus dari Vivo V27 5G ini kini memiliki resolusi layar lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Yang awal Vivo V27 masih beresolusi Full HD Plus saja, Vivo V29 5G kini naik menjadi 1,5K atau 1260 dikali 2800 piksel dan tetap mengandalkan layar lengkung berpanel AMOLED dengan kecepatan refresh rate 120Hz. Selain itu, jika Vivo V27 generasi sebelumnya hanya mendukung fast charging berdaya 66 Watt saja, charging pada Vivo V29 kini meningkat menjadi 80 Watt yang diklaim mampu mengisi baterai 4600 mAh hingga 100% sekitar 45 menit saja. Dari segi performa, jika Vivo V27 generasi sebelumnya telah mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 7200 dengan fabrikasi 4 nanometer, Vivo V29 kini mengandalkan chipset Snapdragon 778G berfabrikasi 6 nanometer yang didukung RAM 8GB per 256GB hingga 12GB per 512GB yang sayangnya tidak ada slot microSD tambahan. Dari segi kamera, Vivo V29 juga mengandalkan 3 kamera belakang dengan lensa utama 50MP yang telah dilengkapi OIS dengan sensor kamera baru yakni Samsung ISOCELL G65 yang ternyata hasil kameranya sedikit lebih jernih dibandingkan sensor Sony MX766 yang dipakai oleh Vivo V27 generasi sebelumnya. Sementara selfie-nya 50MP. Number 6. HP baru rilis ke Indonesia di awal bulan September 2023. Yang keenam ada ZTE Nubia Red Magic 8S Pro. Ponsel gaming dari ZTE ini akan menjadi penantang dari Asus ROG Phone 7. Ponsel ini membawa desain kotak yang terlihat cukup menarik karena mengusung layar dengan bezel tipis dan juga bersih berkat menggunakan kamera selfie tertanam di bawah layar dengan resolusi 16MP. Sementara untuk performanya, Nubia Red Magic 8S Pro mengandalkan chipset Snapdragon 8 Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer dan dibekali RAM berkapasitas 12GB per 256GB hingga 16GB per 512GB yang sayangnya tidak ada slot microSD tambahan yang ditopang baterai 6000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 65 Watt yang mampu mengisi daya hingga 100% sekitar 43 menit saja. Number 7.
HP baru rilis Indonesia di awal bulan September 2023. Yang ketujuh ada Oppo A98 5G. Selain meresmikan Oppo A38, Oppo juga meresmikan Oppo A98 5G ke Indonesia pada awal September ini, yang merupakan HP penerus dari Oppo A96. Dari segi spesifikasi, Oppo A98 5G mempunyai performa cukup kencang di kelas harganya, berkat menggunakan chipset Snapdragon 695 5G berfabrikasi 6 nanometer yang didukung RAM berkapasitas 8GB per 256GB yang masih bisa ditambah slot microSD. Oppo A98 juga mengandalkan fast charging berdaya 67W dengan baterai 5000 mAh yang diklaim mampu mengisi baterai dari 0 sampai 100% sekitar 44 menit saja. Sementara untuk kameranya, Oppo A98 5G dibekali 3 kamera belakang dengan lensa utama 64 megapiksel, sementara selfie-nya 32 megapiksel, dan mengusung layar IPS LCD berukuran 6,72 inci beresolusi Full HD Plus dengan kecepatan refresh rate 120Hz, serta dilengkapi fitur NFC dan memiliki dual speaker stereo. Sayangnya, Oppo baru akan membocorkan harganya pada tanggal 13 September mendatang. Namun sebagai gambaran, di pasar India dan Malaysia, ponsel tersebut dibanderol sekitar 4,5 sampai 4,6 jutaan. Itulah rekomendasi HP baru masuk resmi Indonesia di bulan September 2023. Serta untuk informasi harga dan pembelian HP-nya, bisa kalian cek di bawah ya guys. Serta admin mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.